Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat berbahagia karena sekali lagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, bersekutu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan berikan kembali kepada kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu. Tuhan, tolong setiap kami di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan seluruh ruangan ini, bahkan umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan melalui streaming. Biarlah Tuhan juga menolong dan berhadirat atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mulaikan ibadah kami ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Ya, Tuhan begitu sangat luar biasa dan kita banyak belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu begitu sangat memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tak pernah membiarkan, atau bahkan Tuhan itu gak pernah menginginkan umatnya itu jatuh di dalam
jurang kebinasaan atau di dalam hidup di dalam dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu Tuhan akan selalu menjadi penolong bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan yang selalu kita pelajari bersama-sama. Mari kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita angkat satu pujian sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Lagi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Begitu sangat bangga memiliki Allah yang seperti Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu sangat luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Mari saat ini kita akan segera masuk di dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita angkat satu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sekalian kembali dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Chorus sekali lagi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menolong setiap kami, baik kami di tempat ini maupun Bapak Ibu sidang jemaat juga yang menyaksikan di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka. Bahkan yang menyaksikan ini di luar jemaat ini, Tuhan kami tetap berdoa, biarlah Tuhan juga Engkau memberkati, Engkau Tuhan juga yang memberikan pemahaman dengan baik. Biarlah hikmat-Mu Tuhan menguasai setiap kami. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pakai hamba-Mu yang hina ini, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live di rumah masing-masing atau dimanapun. Ya, kita berbahagia oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Dan banyak hal juga yang telah kita pelajari bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Entah itu melalui ibadah raya ataupun ibadah PA semacam ini. Mungkin Bapak Ibu juga suka belajar ataupun suka mendengarkan firman Tuhan dari media yang ada.
apapun itu caranya, kita tetap itu adalah bentuk dari perhatian Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan bagi kita tentang apa yang baik, apa yang buruk, ataupun tentang bagaimana supaya itu kehidupan kita itu menjadi lebih baik, tetapi itu merupakan satu hal yang memang kita butuhkan supaya kita itu senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, atau juga supaya kita itu mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu lebih dari sekedar pengetahuan. Dan di waktu-waktu ini, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar banyak bagaimana kita itu memahami firman Tuhan, tentang bagaimana konsep-konsep kita itu supaya kita itu bisa mengerti firman Tuhan itu dengan benar, supaya kita itu bisa belajar firman Tuhan itu dengan benar dan tidak mudah dibodohi oleh ajaran-ajaran yang banyak beredar di saat-saat ini ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya media sosial memang ini sangat baik, sangat menolong kita, tetapi ini juga banyak juga orang yang menggunakannya untuk cara iblis juga untuk menyusup, untuk mengajarkan hal-hal yang menyesatkan kita. Bahkan hal-hal yang kita lihat seolah-olah itu, oh ini firman Tuhan, seolah-olah demikian. Tetapi pada akhirnya hal ini membawa kita kepada kesesatan yang berujung kepada menyangkal tentang firman Tuhan atau menyangkal tentang Tuhan itu sendiri. Tapi kita bersyukur kita masih tetap berada di dalam lingkaran yang benar dan di dalam komunitas yang baik. Hanya dari kembali kepada pribadi kita masing-masing, kita mau tetap teguh di dalam firman Tuhan, mau tetap setia, atau mau tetap menjadi orang yang semangat di dalam memahami firman Tuhan, atau kita hanya menjadi orang yang ya begitu saja. Ya, itu semua kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita banyak belajar firman Tuhan. Ya, kalau di waktu-waktu ini kita itu belajar dari kitab Injil Matius. Kita sudah belajar dari ayat yang Matius pasal yang ke-5. Ya, di dalam Matius 5 ayat Matius 5 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya ingin refresh lagi kepada kita semua tentang firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat ini secara menyeluruh, karena ini hari ini saya akan mengajak kita untuk maju selangkah lagi di dalam perikop yang berikutnya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ya, ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, jadi ini adalah bagian firman Tuhan yang telah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu. Tentang ucapan bahagia ini, seperti yang kita sudah dengarkan bahwa ini adalah suatu hal yang gampang-gampang susah. Begitu enak untuk kita dengar tentang ajaran ini, begitu sangat indah kata-kata ini, luar biasa, hikmat yang begitu sangat luar biasa. Tapi kita lihat di sini berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini.
Dikatakan orang yang miskin berbahagia. Mungkin kita berpikir orang yang miskin, bagaimana mungkin orang miskin bisa berbahagia? Ternyata yang miskin yang dimaksudkan itu bukan miskin secara jasmani, tetapi miskin rohani. Artinya orang yang selalu merasa butuh, orang yang senantiasa mencari akan kebenaran firman Tuhan, orang yang senantiasa ingin dipuaskan, orang yang senantiasa ingin dia punya cita-cita tentang kebenaran, jadi dia selalu membayangkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa firman Tuhan itu adalah, kebenaran itu adalah kebutuhan yang paling penting dalam kehidupannya. Nah, itulah miskin rohani ya. Terus yang selanjutnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagaimana mungkin orang berduka cita itu bisa berbahagia? Ya, jadi bahagia ini seperti yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu, bahagia ini adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Mereka itu berduka cita karena kehidupan mereka yang tetap hidup dalam kebenaran, namun mereka itu beroleh perlakuan-perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Mereka sudah bersikap jujur, tapi mereka itu tetap diperlakukan secara tidak baik. Artinya seperti ini Bapak Ibu, mereka itu orang yang berduka cita ini, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa, ada juga orang yang mereka itu berduka cita karena dosa mereka, atau berduka cita karena keadaan seolah merasa bahwa tidak layak di hadapan Tuhan, merasa bahwa keadaan ini begitu, diri ini begitu sangat jauh apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak pernah putus harapan, mereka itu tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun keadaan mereka jauh dari apa yang Tuhan harapkan, tetapi mereka tetap berharap karena mereka tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa untuk diandalkan dalam hal yang demikian. Terus yang selanjutnya, orang yang murah hati juga sudah banyak dijelaskan, adalah orang yang senantiasa suka untuk melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang lain dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang yang suci hatinya, orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran dan menjaga kehidupannya untuk selalu layak di hadapan Tuhan. Dan juga orang yang dianiaya karena Tuhan. Nah, ini begitu sangat luar biasa juga, sudah dijelaskan oleh Pak Hari panjang lebar. Dan sekarang Bapak Ibu kita akan lanjut di bagian yang berikutnya, itu refresh Bapak Ibu ya. Ini saya hanya mengambil satu bagian saja, di ayat yang ke-13 kita maju ya. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu mungkin kita berpikir bagaimana sih garam udah gak ada gunanya, udah gak asin lagi, dibuang. Kalau kita di sini kalau pakai garam kan habis ya. Garamnya ditaruh di sendok terus dilarutkan di air, kan dia larut. Tapi ini berbeda, dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Yang namanya garam ya pasti asin, kok bisa di sini jadi tawar gitu. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Jadi di dalam ajaran ini sebenarnya ini adalah kelanjutan dari khotbah Yesus yang berkaitan dengan yang tadi, ucapan bahagia. Nah, jadi ini sangat berkaitan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kita lihat tentang garam ini, saya akan memberikan beberapa fakta tentang garam ini. Ya, fakta bahwa garam itu, pertama kita tahu bahwa garam itu berasal dari laut. Ya, kalau pada zaman dulu, kenapa di sini dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Selain dibuang, ya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi pada zaman dahulu itu, di masa itu, garam itu bentuknya itu menggumpal, lalu dia itu ya seperti batu. Jadi kalau mau pakai itu dimasukkan ke dalam masakan, ya. Setelah itu kalau sudah itu diangkat, terus kalau sudah habis garamnya, dia akan jadi seperti batu biasa, ya dibuang, nggak ada lagi gunanya. Nah, terus juga garam ini adalah, kita pasti tahu, kita semua pasti mengerti tentang garam, fungsinya untuk apa. Kalau yang kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya penyedap rasa ya di dalam makanan. Kalau nggak ada garam, ya
Kalau ada lagu kurang enak, kurang sedap, ya. Jadi garam itu adalah satu benda ya. Kita ini yang memberi rasa kepada kalau kita masak, bahkan untuk buat kue juga kita gunakan garam juga. Terus bisa juga banyak sekali sebenarnya fungsi garam ini. Bisa juga digunakan untuk pengawet ya, bisa juga. Kalau Bapak Ibu tahu ikan asin itu bisa awet sampai berapa lama, itu karena garam itu. Ya. Itu di dalam hal-hal yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada yang lain. Secara medis ternyata garam ini juga berguna untuk kesehatan. Ada satu pengalaman, ini bapak saya sendiri, Bapak Ibu, di beberapa waktu yang lalu. Bapak saya itu sakit dan sakitnya itu sudah sudah nggak sadar diri. Dia sudah nggak sadar lagi. Dan waktu dia sama bidan di kampung, kan di kampung itu ada bidan, tapi dia juga sebagai petugas kesehatan di lingkungan situ ya, di kampung. Nah, waktu diperiksa, sudah orang itu udah nggak tahu, papa ini sakitnya apa? Orang itu bingung di situ di kampung semua. Sakitnya apa ini? Ada yang bilang inilah, ada yang macam-macam. Jadi sampai bingung, sampai mama itu udah nggak udah pernah dibawa ke rumah sakit juga. Karena di kampung itu rumah sakitnya itu nggak begitu baik fasilitasnya, sehingga nggak juga ditemukan penyebabnya apa. Ketika bapak itu di rumah, saya di sini sudah di sini ya, saya telepon, gimana keadaan bapak? Aduh, bapak udah nggak sadar, ya udah maaf kata udah sampai nggak sadar diri. Jadi mau ngapa-ngapain, mau buang air juga sudah nggak bisa lagi. Nah, ketika itu saya bilang ya udah kita dibawa ke rumah sakit aja, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dicek-cek, ternyata penyebabnya satu Bapak Ibu, kurang garam. Jadi ternyata garam itu begitu fungsinya, begitu sedemikian. Bapak itu udah nggak sadar, orang panggil dia udah nggak respon. Orang ini udah nggak ada tenaganya sama sekali, dia udah nggak respon. Sampai kayak mama itu waktu saya itu telepon mama, jadi kayak udah orang yang udah mau pasrah mamanya. Tapi ketika dia bawa ke rumah sakit, puji Tuhan bisa tertolong, dan penyebabnya itu tadi kurang garam. Jadi ternyata garam itu begitu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya. Begitu sangat bermanfaat. Jadi dalam kesehatan garam itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan sampai coba-coba Bapak Ibu ya, garam. Karena bapakku itu sakit, dia punya hipertensi, jadi dia pantang dirinya sendiri, karena kalau terlalu banyak garam, dia akan naik, tensinya itu akan naik dan bisa berakibat fatal. Akhirnya kebablas, dia nggak makan garam. Nah, di situ tentang garam dalam kehidupan kita ya, dalam diri kita. Jadi tubuh kita ini benar-benar membutuhkan garam. Nah, kemudian yang menarik juga, ternyata pada zaman dahulu garam ini itu nilainya sama dengan emas. Jadi bisa menjadi alat tukar ya, dan nilainya itu sama dengan emas pada zaman itu. Itu kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu bisa, emas sekarang gimana nilainya kalau di zaman dulu. Ternyata garam itu juga begitu tinggi nilainya, sangat berharga. Nah, ini fakta-fakta tentang garam. Terus yang selanjutnya, ternyata garam ini juga cukup banyak dibahas di dalam Alkitab. Bahkan sampai ada beberapa bagian firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 19, itu ada perjanjian. Jadi perjanjian itu namanya perjanjian garam. Nah, ini perjanjian garam itu adalah suatu bentuk perjanjian yang garam ini melambangkan tentang kesetiaan, tentang kejujuran, dan itu sifatnya itu abadi, kekal. Nah, itu tentang perjanjian garam, itu ada di dalam Alkitab. Dan ini juga diungkapkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, terus juga di dalam korban di dalam tabernakel, itu juga garam itu digunakan. Jadi firman Tuhan katakan, jadi kalau mempersembahkan persembahan dan korban sajian dan korban ukupan, itu harus dibubuhi garam. Ya. Nah, begitu sangat menarik tentang garam ini kan. Terus juga
ada juga garam ini ternyata digunakan sebagai lambang penghukuman. Kalau kita ingat tentang kisah Sodom dan Gomora, itu kita tahu tentang Tuhan menurunkan api, Tuhan membakar hangus kota itu, dan itu satu hal yang bisa kita lihat tentang istri Lot, dia menjadi tiang garam, dan dalam bagian firman Tuhan yang lain bahwa tempat itu menjadi tempat orang untuk mengambil garam. Jadi Tuhan itu juga bukan hanya hujan api tetapi garam juga, sehingga penghukuman Tuhan itu begitu sangat menyeramkan Bapak Ibu ya untuk Sodom dan Gomora. Jadi tempat itu di bumi hanguskan, bukan hanya demikian tetapi itu dikasih garam di situ sehingga tempat itu benar-benar jadi tempat yang tandus dan gak bisa dihidupi apapun. Ya, itu tempat Sodom dan Gomora. Kalau Bapak Ibu baca tentang sejarah-sejarahnya, itu temukan demikian. Bahwa Sodom dan Gomora itu akan menjadi orang-orang mengambil garam di situ, tidak ada lagi yang tumbuh di situ. Nah, terus yang selanjutnya, ya, cara memperoleh garam ini seperti tadi ya, itu diambil dari laut. Tetapi sekarang kita akan maju lagi tentang kita lihat, kalau tadi itu garam-garam biasa Bapak Ibu ya, itu garam biasa. Sekarang kita akan masuk tentang garam dunia. Jadi garam dunia itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 ini, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, garam dunia ini, kalau garam biasa itu diambil dari laut, tapi garam dunia ini bagaimana sih kita bisa memperolehnya? Nah, garam dunia ini adalah maafkan ini saya kurang hurufnya. Jadi pada Matius 5 ayat 13, nah jadi garam itu diambil dari firman Tuhan, atau bisa kita katakan bahwa firman Tuhan itulah garam yang memberikan, yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, lalu itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita peroleh dari firman Allah yang kita lakukan dan kita lakukan dalam hidup kita, kita hidupi sebagai orang-orang percaya, dan itu akan memberikan rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada siapa kita bertemu. Nah, simpelnya seperti itu tentang garam dunia ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi bahwa kalau demikian berarti kita bisa melihat bahwa ternyata kondisi dunia ini berada di dalam situasi yang benar-benar hambar. Artinya kita itu, dunia ini membutuhkan garam itu. Saya simpulkan dari dalam beberapa hal bahwa dunia ini membutuhkan kasih karunia. Kasih karunia yang dari Tuhan tentunya. Dunia ini membutuhkan kebenaran, ya. Dunia ini butuh keadilan. Jadi jelas sekali apa yang terlihat di zaman itu, kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa waktu yang lalu, dan kita bandingkan juga di ayat-ayat yang sebelumnya tentang ucapan bahagia itu, dikatakan bahwa saya cari sebentar Bapak Ibu, yang maafkan ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau baca sejarah di zaman itu, ini keadaan ini firman Tuhan yang dikatakan ini benar-benar terbalik. Dikatakan berbahagia, tapi itu enggak mungkin. Mereka hidup di dalam kebenaran, itu di situ di zamannya bukan kebenaran yang sesungguhnya yang menjadi tolak ukurnya. Apa yang dikatakan oleh raja, apa yang raja inginkan, itulah yang akan menjadi tolak ukur untuk rakyat. Jadi tidak ada keadilan, tidak ada lagi kebenaran itu suka-sukanya mereka. Kalau kita juga baca, ini mungkin juga pernah terjadi di dalam, supaya lebih jelas kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Hakim-Hakim, itu di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel itu mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya mereka sendiri. Nah, di sini berbedanya adalah di dalam zaman Yesus itu, bahwa itu kebenaran itu berdasarkan apa kata raja, apa kata penguasa. Jadi orang yang berkuasa, orang yang raja itulah yang menjadi penguasa. Orang-orang yang kuat mereka yang akan berkuasa. Orang yang lemah mereka akan ditindas. Maka di situ dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang rendah hati. Tidak mungkin. Kalau kita lihat faktanya pada waktu itu tidak mungkin. Orang yang rendah hati itu bisa berbahagia. Mereka justru ditindas, karena kerendahan hatinya, karena kesabarannya, justru orang di zaman itu digunakan sebagai
alat untuk mereka mempermainkan orang itu, mungkin bisa jadi dihina dan lain sebagainya, diperlakukan secara tidak dengan semena-mena oleh orang-orang waktu itu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagia. Inilah kondisi di zaman itu, dan mungkin juga di waktu ini mungkin masih ada, ya, mungkin masih ada hal-hal yang demikian. Tetapi yang paling kita garis bawahi adalah tentang keadilan juga, atau juga mungkin tentang kasih karunia. Ini pasti banyak sekali orang yang membutuhkan tentang kasih karunia ini. Juga banyak orang yang membutuhkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah kita yang lemah lembut, berbahagialah kita yang ada di dalam Tuhan, karena kita inilah garam, ya, garam dan terang dunia. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan tentang hal ini adalah tentang ungkapan ini, garam dunia ini merupakan suatu ungkapan yang menggambarkan tentang posisi atau keadaan orang-orang percaya, ya, di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai orang percaya, kita ada di dunia ini, bahwa kita ini seperti garam, ya, garam bagi dunia ini. Seharusnya kita hidup demikian. Hidup memberikan rasa, hidup memberikan sesuatu yang baik. Sebab itu juga Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa memberikan rasa kepada banyak orang. Jadi kedamaian yang ada pada kita itulah garam. Ya, sukacita yang ada pada kita yang kita terima dari Tuhan itu adalah garam. Ya, kesabaran, kejujuran, kesetiaan yang ada pada kita itu adalah garam. Ya, kesetiaan yang kita miliki itulah garam juga. Jadi segala hal baik yang kita miliki yang ada di dalam kita itulah garam. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi kita sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini, kita itu seperti garam. Kalau juga kalau kita ingat tentang perumpamaan juga yang Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, itu menggambarkan tentang posisi orang-orang percaya. Tapi kita tidak perlu takut Bapak Ibu, selagi kita ada dalam kebenaran, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Apapun keadaan yang kita terima, mungkin kita karena kita hidup di dalam kebenaran, tapi kita diperlakukan secara tidak baik, secara ini dan sebagainya. Tapi kalau kita berada di dalam posisi yang benar, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kita senantiasa hidup dalam kebenaran, maka kita mengerti posisi kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini yang senantiasa memberikan rasa kepada lingkungan kita, bahkan kepada, kalau di sini katakan garam dunia. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini satu hal yang kalau kita baca, ini juga Yesus mengatakan, ini ajaran juga. Sebenarnya juga ini Tuhan Yesus lebih memfokuskan kepada murid-murid pada waktu itu. Kamu adalah garam dunia. Jadi ini merupakan suatu dorongan atau motivasi. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan semangat atau motivasi kepada murid-murid. Sekalipun mereka itu menderita karena hidup dalam kebenaran, mereka itu akan menjadi orang yang berbahagia. Tetap mereka adalah orang yang berbahagia. Karena mereka itu memiliki kebenaran itu. Nah, kalau kita melihat kembali bahwa tentang keadaan orang-orang, murid-murid Yesus khususnya, bahkan orang-orang percaya di zaman itu, ini merupakan satu dorongan. Kenapa saya katakan dorongan kepada mereka, bahkan juga mungkin kepada kita untuk saat ini, karena hidup di dalam kebenaran itu di zaman itu bukan suatu hal yang menyenangkan secara fisik Bapak Ibu ya, bahkan untuk mental juga. Karena kalau kita baca sejarah kekristenan, orang-orang yang menjadi yang mengikut Kristus, mereka justru dianiaya, mereka justru disiksa, mereka justru mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Ya, mereka diperlakukan secara tidak baik, diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang buruk dari orang-orang yang membenci kekristenan. Karena pada waktu itu kekristenan ini di awal-awal memang dibenci.
banyak orang yang membenci. Tapi ini Tuhan Yesus mengatakan di awal pengajarannya, di awal ketika Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang-orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa kalian harus berbahagia kalau kalian berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah garam dan tetaplah di dalam kebenaran itu. Sekalipun di dunia ini kalian menderita, tetapi Tuhan itu adalah suatu hal yang menyukakan hati Tuhan atau suatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam kebenaran adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga saya katakan di sini bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa tetaplah di dalam keadaan itu. Walaupun mereka itu rendah hati dan kerendahan hati mereka itu dipermainkan oleh orang-orang, Tuhan Yesus katakan tetaplah di situ. Sesungguhnya kamu itu berbahagia memiliki itu. Terus juga dikatakan kalau kamu itu berduka cita, kamu membutuhkan Tuhan, kamu membutuhkan kebenaran, kamu berbahagia. Ya, mungkin orang-orang akan mengatakan bahwa kamu itu bodoh, kamu itu mungkin sudah gila, kamu itu mungkin mengharapkan sesuatu yang hampa, mengharapkan sesuatu yang kosong. Untuk apa kamu hidup benar di zaman yang gak adil ini? Nah, mungkin dikatakan secara kasarnya seperti itu. Ngapain kamu hidup benar di zaman yang seperti ini yang bobrok? Ngapain kamu tetap mempertahankan keadaanmu yang baik, sedangkan kamu itu diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu diperlakukan tidak baik oleh pemerintah, oleh penguasa-penguasa, bahkan orang-orang yang besar memperlakukan kamu dengan tidak baik. Kenapa kamu tetap harus hidup benar? Ya, nah ini yang menjadi pertanyaan bagi kita buat kita sekalian, bahwa masihkah kita tetap hidup dalam kebenaran ketika kita berada di dalam dunia yang tidak adil, di lingkungan yang tidak adil? Masihkah kita tetap setia ketika kita berada di dalam keadaan orang-orang di lingkungan yang tidak setia? Masihkah kita tetap mau untuk tetap beribadah kepada Tuhan ketika orang-orang di sekitar kita nggak mau beribadah? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan maksudnya adalah bahwa kalau kamu itu tetap beribadah, sekalipun orang-orang itu beribadah, enggak mau beribadah, kamu ya tetap harus beribadah. Itu adalah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kamu adil ketika orang-orang lain berbuat curang, kamu adil, ya tetaplah adil. Itu adalah kehendak Tuhan dan kamu berbahagia karena itu. Karena itu semua diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan akan memperhitungkannya. Tetaplah di dalam keadaan kita sebagai orang-orang percaya dan tetaplah hidup di dalam kebenaran. Sekalipun sekeliling kita atau mungkin lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak demikian. Banyak kecurangan, banyak hal-hal yang tidak mengenakan, banyak hal yang membuat kita itu jatuh. Mungkin kita itu dipermainkan karena kerendahan hati kita. Mungkin kita itu dipermainkan karena kita itu tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita diolok-olok karena iman kita. Kalau di situ dikatakan di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Orang mungkin mengatakan, itu orang goblok, itu mereka beribadah sama Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Nah, mungkin dunia mengatakan demikian, tapi Tuhan mengatakan bahwa kita berbahagia. Nah, jadi kita ini garam dan keadaan itulah kesetiaan kita, kehidupan kita yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, itu nanti akan dilihat orang. Kalau kita sudah dihina, kita mungkin sudah dicaci maki, kita mungkin sudah diolok-olok, kita mungkin sudah dijatuhkan ulang-ulang oleh orang lain, kita mungkin sudah diperlakukan dengan tidak adil, kita mungkin sudah dicurangi orang lain, dan kita tetap untuk setia kepada kebenaran itu, maka orang lain yang akan melihat, wah ternyata orang ini adalah benar-benar luar biasa. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Tidak mau curang sekalipun dia sudah tidak mau membalas walaupun dia sudah disakiti. Tidak mau untuk memperlakukan sebaliknya kepada orang lain. Walaupun dia sudah dibuat ini dan begitu. Orang lain mungkin kita tidak sadari, tapi kehidupan yang demikian itu telah membawa kesaksian, telah membuat kita itu menjadi saksi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 tadi, 16, bahwa
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi keadaan kita yang tetap hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah dunia yang tidak benar, atau di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar, itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berbuat baik sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, itu telah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, kemarin dia sudah dijahati sama orang itu. Oh, kok bisa dia itu tetap mau berbuat baik sama orang itu? Itu orang yang hebat. Dan Tuhan katakan, itulah orang-orang yang berbahagia. Terus juga kita lanjut Bapak Ibu. Nah, seperti tadi saya sudah ulang-ulang mengatakan bahwa garam dunia ini, kalau kita baca juga kebanyakan di dalam Alkitab paling banyak itu dikatakan sebagai satu sikap baik atau ya habitat yang baik yang kita peroleh karena kita mengerti firman Tuhan, dan juga itu bisa dikatakan sebagai hikmat. Seperti yang dikatakan, saya bacakan di dalam Kolose pasal yang ke-4 ayat 6. Oke, di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 di sana dikatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi jangan hambar. Nah, jadi ini kalau dikatakan jangan hambar, berarti itu kata hambar itu berkaitan erat dengan yang namanya asin ya, atau garam. Jadi jangan di dalam kata-kata kita itu senantiasa itu ada rasanya, jangan hambar. Untuk bisa memberikan rasa maka kita butuh garam itu, atau kita butuh firman Tuhan. Jadi sebab itu di sini dikatakan di dalam berkata-kata, maka kita itu jangan sampai kata-kata itu hambar, tapi senantiasa penuh kasih. Kita bisa melihat bahwa garam atau firman Tuhan itu, garam itu digambarkan juga sebagai hikmat di dalam ayat ini. Kalau kita berkata-kata, janganlah kata-kata itu hambar, atau mungkin jangan sampai itu kalau di sini dikatakan satu hal yang hambar, tapi saya katakan mungkin itu bisa jadi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang membangun, kata-kata mungkin yang menghina, kata-kata yang gak baik. Jadi hendaklah di dalam kata-kata kita itu berhikmat, ya. Jadi garam itu bisa juga digambarkan sebagai hikmat di dalam kita berkata-kata, memperhatikan. Kalau juga di dalam kitab Markus juga di sana dikatakan kalau garam itu harus diusahakan supaya senantiasa ada, supaya itu bisa selalu memberikan rasa. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini sebenarnya singkat ya. Nah, garam dunia. Kalau kita melihat dari kata ini, dikatakan garam dunia, bukan garam untuk diri sendiri. Kita bisa memahami bahwa ternyata kekristenan atau iman Kristen itu bukanlah suatu bentuk kepercayaan yang sifatnya itu tertutup atau eksklusif. Tertutup hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk golongannya sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu itu garam dunia, bukan hanya garam untuk orang-orang percaya. Tetapi garam dunia, baik orang percaya, orang tidak percaya, orang yang belum mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, maka kita itu adalah garam. Senantiasa memberikan rasa. Jadi kekristenan itu adalah suatu bentuk kepercayaan yang sifatnya itu terbuka. Sebagai kesaksian tentang Allah yang hidup di dalam kita. Memberikan, kita itu menyatakan bahwa Allah itu hidup, Allah itu begini-begini. Mana buktinya? Kita jangan sampai nanti dibilang, oh itu orang Kristen deh, tapi kayak gitu ternyata orang Kristen. Orang Kristen itu jahat-jahat mungkin ya. Orang Kristen itu ternyata kayak gini sikapnya. Orang Kristen itu ternyata tidak jujur. Ya pasti orang akan membenci kita. Tapi kalau kita hidup dengan benar berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan kepada kita, hidup dalam kejujuran, hidup di dalam
kebaikan, di dalam kasih, maka itu akan menjadi kesaksian. Wah, orang akan melihat, wah ternyata seperti ini orang Kristen. Baik orang yang gak percaya, sehingga mereka itu bisa. Orang yang percaya, banyak sekali kesaksian Bapak Ibu ya. Banyak sekali kesaksian. Saya gak bisa menghitung lagi sudah berapa banyak saya mendengar kesaksian orang yang mereka itu hidup di dalam kebaikan, melakukan kebaikan setiap hari. Mereka itu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya orang itu menjadi percaya, mengikut ya imannya. Menjadi karena dia sudah memberikan suatu kesaksian yang baik. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu, wah ternyata demikian. Saya tertarik, saya ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Tuhan. Akhirnya dia mengikut untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia mengenal Tuhan. Banyak sekali kesaksian tentang itu. Sebab itu di sini dikatakan, kalau kita adalah garam dunia, maka kita itu jangan hanya apa yang kita terima dari firman Tuhan, jangan kita hanya fokuskan kepada diri kita sendiri, tapi mari kita itu nyatakan itu kepada orang banyak, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan. Ya. Dan yang selanjutnya, kita lihat lagi bahwa ternyata garam itu tidak bersifat permanen ya dalam kehidupan kita. Kita enggak, Tuhan itu memang selalu ada. Tapi kalau kita baca di sini, kalau kita baca kembali di ayat yang tadi, ayat yang ke-13 saya bacakan sekali lagi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita bandingkan lagi di dalam kitab Markus 9 ayat 50. Di sana dikatakan bahwa garam memang baik. Tetapi jika garam itu hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang akan yang lain. Nah, jadi sebab itu saya katakan, saya simpulkan, oh ternyata garam itu sifatnya enggak permanen. Kalau kita sudah terima kasih Tuhan, kalau kita sudah terima kasih karunia dari Tuhan, maka kita itu otomatis dan selama-lamanya akan seperti itu. Misalnya, hari ini saya belum percaya, hidup saya bobrok, tiba di satu titik, saya terima Tuhan, lalu saya bertobat dan otomatis semuanya akan hilang dan akan terus seperti itu. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita hidup dalam keadaan yang baik, tentunya kita ini manusia hidup dalam daging. Banyak hal yang mencoba untuk mengacaukan iman kita, mengacaukan hati kita. Tapi di sini dikatakan bahwa garam itu atau firman Tuhan itu memang harus selalu kita usahakan. Ya, untuk melakukan firman Tuhan itu harus selalu kita usahakan. Memang firman Tuhan itu enggak berubah, yang berubah itu kita. Ya, sebab itu saya katakan tidak permanen bukan karena Tuhannya atau bukan karena firman Tuhannya, tetapi karena kita. Hendaklah kita itu selalu berusaha untuk tetap hidup dalam kebenaran itu. Ya, karena ini saya menyimpulkan bahwa saya mengakui bahwa keadaan kita sebagai manusia yang lemah di dalam daging, tapi jangan sampai kita gunakan itu sebagai suatu alasan bagi kita untuk jatuh, lalu kita hidup di sana dan kita bangkit lagi, jangan ya. Kita sudah tahu apa yang benar, apa yang salah, yang berkenan kepada Tuhan dan yang gak berkenan. Marilah kita memperhatikan itu semua supaya kehidupan kita itu senantiasa terjaga. Berusahalah supaya kita itu senantiasa memiliki garam itu dalam kehidupan kita. Ya, di dalam diri kita. Agar di dalam setiap saat, di dalam segala keadaan, kita itu tetap senantiasa bisa memberikan rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Maka itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga garam itu tentang garam dunia itu, atau tentang ya kita sebagai orang percaya adalah garam dunia itu ada pada orang percaya, tetapi tidak hanya digunakan untuk diri sendiri seperti tadi saya sudah katakan, melainkan juga untuk orang lain. Jadi jangan sampai apa yang kita telah terima dari Tuhan, rasa yang baik yang kita terima dari Tuhan, itu hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi marilah kita bagikan juga itu kepada orang lain. Ya, seperti juga ya kalau perhatikan tadi saya katakan bahwa
kekristenan atau kepercayaan Kristen itu, iman Kristen, itu sifatnya itu bukan eksklusif, ya. Bukan hanya hidup di dalam kotak orang-orang percaya saja, hidup dalam Kristen saja. Orang-orang lain kita, biarkan aja seperti itu, enggak. Tapi kita itu harus menjadi orang Kristen yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, garam dunia. Kalau kita baca juga di dalam Matius ini pasal yang ke-28, dikatakan bahwa pergilah, ya, dan ajarkanlah semua orang, semua bangsa, ya, jadikanlah mereka muridku, ajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi Kristen itu sifatnya tidak eksklusif, tetapi selalu terbuka untuk siapa saja. Tetapi jangan terbuka ini bukan bukan hal-hal yang buruk, ya. Ada yang buruk kita terima, ada yang buruk enggak. Tapi kita hidup terbuka artinya kita itu senantiasa mau untuk berbaur dengan semua orang. Mau untuk ketika ada orang yang datang kita tetap senantiasa untuk menerima, memperlakukan dengan baik. Karena orang jahat datang lalu kita bilang, wah orang ini jahat, udah tutup diri, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus senantiasa terbuka. Mau orang jahat, mau orang baik, mau orang itu suka menyakiti kita harus tetap berbuat baik. Itu intinya Bapak Ibu, ya. Mau orang itu suka adalah kita berada di lingkungan yang tidak adil, tidak jujur, kita harus tetap jujur. Nah, itu intinya demikian. Jadi jangan takut untuk hidup di dalam, kalau memang kita berada di lingkungan yang tidak jujur, kita harus memberikan rasa kepada mereka. Jangan sampai kita yang menjadi hambar ketika kita berada di lingkungan yang demikian. Nah, lanjut yang terakhir Bapak Ibu, ya. Ya, garam dunia ini ketika kita berbicara tentang kamu adalah garam dunia, maka itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa memberikan rasa yang baik, kita nggak akan mungkin bisa memberikan rasa asin itu yang kepada orang lain, bukan asin-asinnya, jangan sampai juga kelewatan, ya. Jadi jangan sampai itu kita harus senantiasa memberikan rasa itu kepada orang lain, dan kita memperhatikan ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah. Kalau nggak ada Tuhan, berarti nggak mungkin kita demikian. Intinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Orang itu harus tahu kita ini berbuat demikian, kita ini baik, kita ini jujur, kita ini setia, itu semua karena kita mengenal Tuhan. Intinya demikian. Jadi saya ini tetap hidup dalam kebenaran, saya mau melakukan, saya mau mengasihi orang lain, saya mau mengasihi kamu, saya mau mengasihi semua orang. Atau saya harus tetap jujur, saya harus tetap setia, saya harus tetap bersifat bertingkah laku yang baik, bersikap adil, berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat. Nah, saya lakukan demikian. Kenapa kamu demikian? Karena saya mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengajarkannya kepada saya. Nah, itu intinya demikian Bapak Ibu, ya. Terus yang selanjutnya, hal ini juga tentang garam dunia ini, artinya itu kita itu sedang menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Saya ingat sekali ketika di bangku kuliah, seorang dosen pernah bertanya bahwa bagaimana kita itu tahu kalau Allah itu mengasihi semua orang. Kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkau mengasihi semua orang. Tuhan itu mengasihi siapa saja, orang percaya, orang tidak percaya, siapa saja. Tuhan itu mengasihinya. Itu kan kata-kata yang kalau kita bagaimana sih? Gak mungkin. Mungkin itu kata firman Tuhan, ya benar, itu gak ada yang salah. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Kalau Tuhan itu mengasihi semua orang. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Tuhan itu mengasihi saya? Saya mengatakan, Bro Ferry, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Bro Daud atau ibu-ibu atau mungkin Bapak Gembala dan mungkin juga Ko Sony, Tuhan Yesus itu mengasihi kalian semua. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, jadi dari setiap tindakan kita, itulah yang membuktikan bahwa Allah itu mengasihi. Kalau kita mengatakan, bro, Tuhan Yesus itu mengasihi kamu, Allah itu mengasihi kamu, tapi kita berbuat jahat sama dia, maka itu gak menunjukkan kasih Allah kepada dia.
Ya, kita mengatakan Tuhan mengasihi semua orang, tetapi kita berbuat jahat kepada orang lain, kita curangi, kita memberikan kata-kata yang gak membangun, menjatuhkan. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa itu kita sebenarnya nggak memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan itu pembenci. Kita mengatakan kalau kita berbuat jahat berarti kita mengatakan bahwa Tuhan itu pembenci. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan mengasihi kamu, lalu kita berbuat baik, setiap hari kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang demikian, maka orang itu mengatakan, wah benar, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada saya. Tuhan itu menggunakan saya untuk memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin Tuhan menggunakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Kita menolong orang lain itu menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi orang itu. Jadi Allah memakai kita untuk menolong orang lain. Nah, itulah bukti kasih Allah. Garam dunia. Ya. Jadi kita itu sedang menunjukkan atau menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu kepada orang. Ya. Melalui kehidupan kita, Tuhan memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Amin. Ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Untuk hari ini kita sudah mengerti bahwa tentang garam dunia, mungkin nanti di waktu-waktu selanjutnya, karena saya pikir ini merupakan satu hal yang menarik. Ya. Tapi adalah kalau kita baca lebih banyak lagi, maka kita akan juga menemukan banyak hal tentang hal ini ya. Tapi intinya demikian. Bahwa garam dunia itu adalah bahwa kita ini adalah alat-alat Tuhan yang digunakan oleh Tuhan. Kita berada di dunia yang tidak baik, tapi karena kita ini anak-anak Tuhan, maka garam itu ada dalam kita, maka kita harus senantiasa menjaga itu. Artinya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya dengan kehidupan kita yang benar, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita memuji Tuhan sekali lagi untuk ya, kita angkat pujian ini di awal, pujian yang awal tadi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih.
Saudara, kalau kita menyaksikan seseorang akan menceritakan sesuatu yang Tuhan mau dari apa yang kita baca di dalam Alkitab, saya bisa merasakan di sana betapa sulitnya. Betapa sulitnya. Oleh karena hal ini memang manusia mempunyai banyak kelemahan di dalam dirinya. Saya ngomong begini saudara ya, enggak apa-apa. Karena ini merupakan sesuatu yang kita mau belajar kan. Saya juga belajar, tetapi begitu saya tampil di belakang mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, maka perasaan belajar itu saya lemparkan jauh-jauh. Oleh karena saya harus tampil sebagai seorang, katakanlah saya pinjam suatu istilah, seorang profesional di dalam berbicara. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Sedikit kata-kata, banyak makna. Ini mesti diperhatikan sebagai seorang pembicara. Sedikit kata, banyak makna. Itu hebat. Tapi kalau banyak kata, sedikit makna, nah ini yang perlu kita rubah, kita perlu koreksi. Ya, nggak apa-apa saudaraku, memang saya yang bertanggung jawab. Saya harus memberikan kesempatan kepada siapapun yang merindu untuk dipakai Tuhan, untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada siapapun. Hanya saya mohonkan kepada jemaat, supaya jemaat itu juga boleh mengambil bahagiannya. Bahagian jemaat itu ialah memberikan kepedulian. Oleh karena jemaat itu sebagai suatu matres, suatu cetakan, suatu yang membentuk. Tanpa jemaat, maka seorang yang mau maju di dalam pelayanannya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang mencetak seorang pembicara, yang mencetak seorang hamba Tuhan, itu sesungguhnya jemaat. Coba saudara renungkan. Saya merenungkan hal ini selama berhari-hari. Bagaimana seorang pembicara itu bisa meningkat, bisa mengupgrade penampilannya dengan baik. Itu dicetak oleh jemaat. Sehingga tugas dari jemaat perlu saya gugah untuk memberikan respon atau perhatian kepada seseorang yang mungkin dianggap masih baru, masih tahap belajar, enggak usah diperhatikan, enggak usah didengarkan. Jangan, saudaraku. Saya mohon dengan sangat bahwa jemaat itu mau memberikan suatu perhatian, memberikan suatu respon untuk mau mendengar, untuk mau memperhatikan. Karena sifat manusia itu ada yang tidak bisa dihilangkan, saudaraku. Manusia itu kepengen diperhatikan. Sudahlah, sesuci apapun orang itu ngomong, waduh dia itu rohaninya tinggi, begitu mendayu-dayu. Tetapi yang namanya manusia itu kalau udah diperhatikan, capek saudaraku, termasuk saya. Kita enggak usah munafik lah. Istri kita aja kalau enggak diperhatikan, capek dia terhadap kita. Seorang suami pun demikian, coba enggak diperhatikan sama istrinya, capek, enggak mau kerja. Betul enggak? Coba saudara renungkan. Jadi bagi siapapun seorang pemula yang mau mengupgrade dirinya di dalam suatu gereja, dia membutuhkan suatu support dari jemaat. Jangan diringankan.
Saya katakan firman Tuhan adalah firman Tuhan. Saya duduk di sana, saya menikmati betul firman Tuhan. Tidak ada yang salah. Firman Tuhan ya dan amin. Dan semua yang dikatakan tentang firman Tuhan adalah benar. Tetapi sebagai seorang yang mau mengupgrade diri, dia harus diberi kesempatan banyak belajar, saudara. Banyak belajar. Tanpa belajar tidak bisa. Kecuali kalau orang itu mempunyai bakat yang istimewa. Mungkin dia self study, jadi belajar sendiri. Tetapi juga ada orang yang tidak punya karunia semacam itu. Dia perlu didukung. Jemaat mungkin cuma korban 1 jam lebih. Tetapi kehidupan seorang jemaat itu juga sebagai pencetak pelayan-pelayan Tuhan. Saya pun perlu dicetak oleh jemaat. Ya. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan supaya di dalam kita masuk ibadah pendalaman Alkitab, ya memang kita mendapat porsi yang mungkin kita anggap, oh enggak kayak siapa yang khotbah gitu. Ya enggak apa-apa, saya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau ada sesuatu yang saudara anggap kurang, silahkan kepada saya. Oleh karena saya mempunyai satu tujuan ke depan. Saudara ya, seorang pemimpin itu sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi seorang pemimpin kalau tidak punya interest, tidak punya keinginan, itu juga diragukan. Jadi seorang pemimpin itu modal utamanya adalah kepercayaan. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa dipercaya? Dia harus punya sesuatu interest. Nah, interestnya itu berapa? Interestnya itu 100%. Keinginannya itu harus sebanding dengan interestnya itu. Itu yang dinamakan self-interest. Jadi mauku itu gini loh, seorang pemimpin itu harus punya gitu. Kalau pemimpin tidak punya mauku, cita-citaku, keinginanku, itu bukan pemimpin. Perlu diragukan. Lah ya apa pemimpin gak duwe tujuan? Kan salah. Seorang pemimpin itu harus punya tujuan. Dan tujuan itu harus didukung dengan self-interest 100%. Tidak boleh kurang. Jadi kalau sesuatu tujuan, suatu keinginan itu jadi, maka dia dibagi dengan 100%, maka hasilnya juga 100%. Kalau dibagi 50%, hasilnya 50%. Tetapi seorang pemimpin jangan ragu-ragu mengatakan, aku punya interest. Untuk dirinya sendiri selesai, tetapi untuk pekerjaannya ini loh, belum selesai. Harus punya tujuan, harus punya cita-cita, mau apa, mau dibawa kemana gitu loh. Lah kalau kita ngomong, wah saya pokoknya terserah Tuhan, enggak bisa, enggak boleh begitu. Kita harus mau ada sesuatu. Apakah itu bisa mulus? Belum tentu. Karena yang baru itu selalu menimbulkan suatu pertanyaan. Pertanyaan itu harus berani dijawab oleh seorang pemimpin. Jadi dalam hal semacam ini saudaraku, ini sesuatu yang baru. Mungkin orang mikir di komentar-komentar banyak, wah ini sudah kontradiksi, sudah biar, enggak apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Kalau
katakanlah kalau ini merupakan api yang sudah membara, saya punya pemadamnya, tidak usah khawatir. Ya, karena ini kita berbicara tentang kebenaran, tentang rencana untuk maju, dan apapun resikonya kita sudah persiapkan untuk kita bisa mengcover kembali secara baik. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, saudara ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang kami rencanakan, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Oleh karena manusia wajib memikirkan jalan apa yang harus dilakukan, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan yang menentukan langkah-langkahnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap bersama dengan Engkau, Engkau yang mengenal hati setiap hamba-hamba Tuhan, Engkau yang mengenal setiap rencana yang akan dijalankan. Kami hanya mohon kepada Tuhan, supaya Engkau memberikan hati yang tulus, hati yang mantap, dan hati yang legowo, yang mau berkorban, supaya apa yang kami lakukan Tuhan merupakan sesuatu langkah-langkah maju. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, betapapun sederhananya, tetapi firman adalah tetap firman yang akan membangun iman kami. Oleh sebab itu kami tetap bersyukur kepadamu dan kami tidak merupakan hal yang sia-sia untuk datang di bawah kaki Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, supaya Engkau juga membangkitkan rasa tanggung jawab dari kami semua sebagai cetakan-cetakan yang akan ikut menggembleng hamba-hamba Tuhan, supaya mereka boleh dicetak bukan di luar tetapi dari dalam persekutuan gereja ini. Kami membutuhkan kehadiran jemaat supaya ada suatu respon yang baik dan hamba-hamba Tuhan juga mengerti bahwa dia tidak boleh lengah atau lemah di dalam hal mengabdi dirinya. Inilah Tuhan yang kami ajukan kepada Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberikan way out, jalan keluar lebih lanjut. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan untuk beberapa sidang jemaat dan kami semua yang ada di tempat ini, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, supaya penyertaan-Mu di dalam segala sukacita surgawi, damai sejahtera dari Tuhan, dan keselamatan yang kekal dari kurban Kristus akan tetap menyertai kehidupan kami semua sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Kami bersyukur buat ibadah petang hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap berdoa Tuhan di dalam ibadah berikutnya, ibadah sekolah minggu, ibadah umum dan lain sebagainya, kaum muda dan lain sebagainya Tuhan, biar kiranya tetap berada di dalam rencana Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Lin yang sakit. Tuhan, berkemurahanlah kepada ibu ini yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau hiburkan hatinya, Engkau kuatkan imannya, Engkau tanggungkan juga Tuhan, supaya penderitaan ini Tuhan boleh dilewati di dalam sukacita akan pengharapan yang Engkau berikan. Inilah doa kami. Segala kelemahan tubuh, segala kuasa yang membimbangkan iman, kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemenangan terjadi di dalam ibu ini. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.